Selamat sore semua. Puji Tuhan, kita berkumpul kembali secara online untuk memuji muliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan sore hari ini. Seperti yang terlihat di layar saudara, untuk sore hari ini kita akan mendengarkan satu perenungan firman Tuhan dengan judul yang saya ambil adalah Kamu Lebih Utama. Apa yang saya mau bahas sore hari ini adalah apa yang telah saya sampaikan secara introduction-nya minggu lalu, sambungan dari apa yang kita dengar minggu lalu. Minggu lalu kita bicara tentang motif, dan ada satu hal khusus yang saya mau bahas secara detail buat saudara. Dan judul Kamu Lebih Utama ini, tadi sudah dibacakan ayat-ayatnya. Yang saya mau sampaikan kepada saudara adalah seperti ini. Sebuah komunitas, seperti keluarga, atau gereja, atau perkumpulan doa, sel group, perkumpulan orang dari kampung yang sama, dari adat yang sama, adalah tempat terbaik buat orang percaya untuk saling melayani dan saling bertumbuh, ya, dan belajar menghidupi firman Tuhan. Di sanalah seharusnya menjadi tempat kematian terhadap diri sendiri. Nah, ini yang agak berat nih, kematian terhadap diri sendiri, mempraktekkan kasih sebagai gaya hidup dan membentuk karakter kita. Itu ada di komunitas, ada di keluarga atau di perkumpulan apapun yang bisa kita hadiri. Nah, gereja atau keluarga bukanlah perkumpulan hanya di suatu tempat atau peristiwa, bukan seperti itu. Memang gereja atau keluarga yang sehat itu akan sering berkumpul. Tetapi seringnya berkumpul itu belum tentu menjadi satu jaminan bahwa kita sebuah keluarga yang sehat. Ya, karena terkadang dengan makin seringnya berkumpul malah terjadi perpecahan di dalamnya, terjadi gesekan. Nah, apa sih yang sebenarnya membuat keluarga itu menjadi sebuah keluarga yang sejati? Ada kata yang saya mau perkenalkan buat saudara, yaitu yang kita kenal sama-sama, namanya relationship, hubungan. Ya, nah, hubungan satu sama lain lah sebenarnya yang membuat kita menjadi keluarga. Ya, bukan karena kita berkumpul jadi keluarga, tapi ada yang kata ini yang penting, kata hubungan. Ya, gereja bukan dibangun berdasarkan pertemuan. Gereja dibangun karena kata ini, hubungan, relationship. Seperti juga kekristenan, bukan karena kita menyanyi di gereja lalu kita bilang kita orang Kristen, tapi karena hubungan kita dengan Raja di atas segala raja itu, dengan Tuhan kita. Nah, hubungan seperti apa sih? Apa sih yang paling penting dalam sebuah hubungan? Nah, minggu lalu kita sudah dengar, ya, kita sudah dengar tentang bagaimana Tuhan lebih melihat, kalau kita baca firman itu, dia melihat motif dari semua tindakan kita, dari semua tindakan manusia. Jadi bukan hanya tindakan saja, tapi Tuhan melihat ke dalam. Tuhan melihat hati kita. Motif apa dari semua, di balik semua tindakan kita setiap hari. Man sees our action, but God sees our motive. Ya. Nah, minggu lalu kita juga bahas tentang ada dua kerajaan yang influence manusia, ya, yang selalu influence kehidupan manusia setiap hari. Yang pertama kerajaan dunia atau kerajaan kegelapan, yang kedua adalah kerajaan Allah. Ada dua kerajaan yang bisa pimpin kehidupan manusia, dan sangat jelas bahwa keduanya memiliki motif yang berbeda. Kita sudah dengar minggu lalu, kalau motif kerajaan dunia, kingdom of the world, itu selfishness, kepentingan diri sendiri. Itu about me, and me, about self-worship, about self-obsession, dan lain sebagainya. Dan kerajaan Allah, motifnya sangat jelas. Adalah selflessness, tidak mementingkan diri sendiri. Dua motif yang sangat berbeda. Nah, perlu diketahui bahwa pertumbuhan sebuah komunitas, sebuah gereja, sebuah keluarga, sebuah perkumpulan apapun itu, bukan hanya ditentukan oleh pemimpinnya, atau siapa kepala rumah tangganya, tapi juga ada pengaruh dari anggota-anggota yang ada di dalamnya. Memang kualitas pemimpin pengaruh, ya. Kualitas pemimpin, kualitas kepala rumah tangga itu mempengaruhi jalannya sebuah rumah tangga, sebuah komunitas, sebuah gereja. Tetapi ada anggota juga yang support di bawahnya. Nah, di kitab Ibrani, saudara bisa baca di kitab Ibrani difirmankan bahwa di dalam sebuah keluarga atau komunitas ini, termasuk keluarga, gereja dan lain sebagainya, semua orang harus melakukan sebuah kebiasaan atau budaya yang kita bilang namanya budaya saling. Ibrani 10 ayat 24 dan 25.
Di sana dikatakan seperti ini. Dan marilah kita saling memperhatikan. Lalu saling mendorong dalam kasih. Lalu dibilang saling menasehati. Nah, ada kata 3 saling di dalamnya. Nah, ini harus dilakukan dalam setiap pertemuan ibadah kita di dalamnya. Ya, ada budaya saling ini. Nah, budaya saling ini menuntut di setiap pertemuan bahwa semua orang yang datang di dalam keluarga, di dalam gereja harus mempersembahkan sesuatu agar semua bertumbuh. Jadi jangan berharap kalau saudara datang ke dalam sebuah keluarga atau hadir di sebuah keluarga, saudara menjadi kepala rumah tangga, saudara menjadi ibu, atau saudara menjadi anggota gereja, saudara berharap, saya harus diperhatikan dong, saya harus diperhatikan dong, saya harus diperhatikan dong. How about me, how about me, how about me. Tetapi saudara harus juga berusaha mempersembahkan, saudara harus memperhatikan orang lain. Kalau saudara datang ke gereja bukan hanya, saya dapat apa di gereja, saya di-serve apa di gereja, tapi saudara harus berpikir juga bahwa saudara bawa apa, saudara mempersembahkan apa. Makanya 1 Korintus 14 ayat 26 bilang sangat jelas buat kita. Ya, 1 Korintus 14 26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu waktu kita berkumpul. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, pernyataan Allah, karunia bahasa roh, karunia menafsirkan bahasa roh, ya, untuk kita semua dibangun. Karena begini, bagi manusia untuk menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, ya, orang yang selfish itu saudara nggak perlu diajar, nggak perlu ada pelajaran khusus untuk menjadi orang yang selfish, ya. Tapi untuk menjadi orang yang mengutamakan orang lain, yang mendahulukan orang lain, itu butuh raja di atas segala raja untuk hadir datang ke bumi, menunjukkan kepada manusia apa itu jalan kerendahan hati. Apa itu jalan yang namanya jalan salib. Saudara nggak perlu diajar waktu masih kecil untuk menjadi selfish, nggak perlu. Saudara akan bisa menjadi selfish sendiri. Karena itu kedagingan kita. Tapi untuk mengutamakan orang lain, dibutuhkan raja di atas segala raja. Dibutuhkan pribadi yang namanya Yesus. The cross is the true sign of selflessness. Ya. Pikiran dan perasaan Yesus itu tergambar dari salib itu. Filipi 2 ayat 5 yang kita baca tadi. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ada pikiran dan perasaan Yesus di dalam. Nah, 1 Yohanes 2 ayat 6 bilang jelas. Bahwa ia yang ada di dalam dia, barang siapa yang mengatakan bahwa ia di dalam Yesus, ia dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saya mau membawakan kepada saudara 3 prinsip penting tentang bagaimana sih kita mengutamakan orang lain itu lebih utama daripada diri kita sendiri. Mengutamakan orang lain yang pertama, waktu kita mau mengutamakan orang lain lebih utama dari diri kita sendiri, ini adalah kunci bagaimana kita menjadi orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Ini kunci utamanya. Kita harus mau melakukan ini dulu. Ya. Filipi 2, 3-4 bilang, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Ya. Sepertinya kalau kita baca kalimat ini seperti biasa ya. Seperti nggak ada yang, ini gimana sih? Ini maksudnya apa sih? Nah, saya mau bawa sedikit tentang apa arti value, ya, mengutamakan orang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, ya, menganggap orang lain. Dari bahasa Inggrisnya ditulis sana value atau esteem. Kata aslinya itu hegomai, artinya to set high value on something. It's about respect. It's about a great regard of something. Ya, nah ayat 4 inilah salah satu yang lebih menjelaskan penuh kepada kita. Not looking to your own interest, but each of you to the interest of others. Nah, menariknya begini, saudara. Kata value ini kadang-kadang kita berpikir adalah nilai yang ditentukan dari apa yang ada di luar kita. Padahal value sebenarnya terdapat dari identitas kita. Malah apa yang ada dalam diri kita. Bagaimana kita memandang keluar, bukan apa harga yang ada di luar.
Kan orang menganggap ini berharga apa enggak kan berbeda-beda. Kalau saudara lihat lion yang dibilang the king of the jungle, Tuhan juga menggambarkan mukanya, dirinya sebagai ada 4 pribadi Tuhan, wajah Tuhan, salah satunya adalah lion. Lion itu kalau dia keluar, mengapa dibilang king of the jungle? Kalau dia keluar dari hut, kalau dia keluar dari sarangnya, dari tempatnya, binatang lain akan takut karena dia tahu ini king. Ini king, walaupun mungkin dia badannya lebih kecil dari gajah atau yang lain sebagainya, mungkin dia nggak lebih cepat larinya, tapi karena dia lion, dia tahu, oh ini king of the jungle. Kalau saudara lihat mobil Ferrari misalnya, saudara mungkin nggak suka modelnya, saudara mungkin nggak suka terlalu kecil lah, terlalu apalah, terlalu mahal dan lain sebagainya. Tapi dia tetap mobil Ferrari, dia punya kelas tersendiri. Walaupun saudara nggak suka modelnya, tetap dia mobil mahal. Nah, value inilah about priority. Mana yang lebih penting dalam hidup kita? Karena begini, ada hal yang kita anggap penting, tetapi orang lain bilang itu nggak penting. Ada yang kita bilang ini penting, kita bilang ini nggak penting, malah orang lain bilang itu penting. Istri bilang kita, oke, ini penting. Suami bilang, ini nggak penting. Suami bilang ini penting, istri bilang nggak penting. Akhirnya apa? Ada clash di sana. Ada clash di sana. Nah, dibutuhkan waktu hidup kita untuk belajar tentang mengutamakan orang lain. Because only strong person who can value others first. Hanya orang yang kuat yang bisa mengutamakan orang lain daripada dirinya sendiri. Contoh misalnya, kalau kita mau antri makan, lagi ada undangan, kita ada orang antri makan. Wah, itu kalau orang antri makan kan langsung pada undangan kawinan langsung, kalau dulu ya, kalau sekarang mungkin COVID, jadi orang mungkin takut. Kalau orang datang ke kondangan langsung disuruh salaman, tiba-tiba orang nggak salaman, orang lari ke gubuk-gubuknya untuk cari makan kan. Lalu kita ngantri. Contohnya misalnya, ada orang yang udah ngantri-ngantri terus kita nggak mungkin kasih jalan, kita mau kalau bisa saya yang lebih depan dahulu, karena saya lebih lapar dari dia. Kecuali ada orang yang lebih lapar dari saya, baru saya mau kasih jalan dia. Ada hal-hal lain, misalnya kita masuk lift misalnya. Ada orang yang terburu-buru, kita izinkan dia, padahal kita udah lebih berdiri depan dia. Tapi kita harus izinkan dia. Hal-hal simple, saudara. Now you have to be a strong person to submit to others. Sama seperti apa yang Yesus lakukan. Apa yang Yesus lakukan waktu dia di Taman Getsemani, waktu dia memutuskan untuk mengikuti kehendak Tuhan. Setelah itu apa? Ada hal yang gak enak dalam kehidupannya. Ada orang made fun of him, meludahi wajahnya. Apalagi memukul dia, menampar dia. Waktu dia memutuskan untuk mengutamakan kehendak Tuhan. Nah, question buat kita semua. Can you serve people? Dapatkah saudara mengutamakan orang lain dalam hidup saudara? Terutama orang yang telah menyakiti saudara. Orang yang pernah membenci saudara. Atau orang yang saudara nggak suka. Saudara bisa nggak lakukan itu? Ini pertanyaan. Mungkin saudara berpikir, buat apa? Saya juga nggak mau kenal dia. Tapi ada satu value dalam hidup kita, bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain ini menjadi penting. Karena waktu kita mengutamakan orang lain, is not a weakness, saudara. Ini menunjukkan saudara orang yang strong man of God atau strong women of God. Ya. Nah, ada yang menarik waktu saya baca Efesus 5 ayat 22, ya kan? Kan kalau dibaca ayat ini selalu dibilang, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Oke. Makanya suami-suami sering bilang, hai istri tunduk, hai istri tunduk. Kalau ada apa-apa, tunduk dong sama keputusan suami, tunduk sama suami, tunduk. Tapi kalau kita baca satu ayat sebelumnya, ya, sebenarnya bukan hanya istri yang harus tunduk kepada suami juga harus mengutamakan istri lebih dari dirinya sendiri. Karena di ayat 21 sebelum ayat 22 tadi, sebelum hai istri tunduklah, ada kata seperti ini, ayat 21 Efesus 5. Rendahkanlah dirimu seorang yang lain di dalam takut akan Kristus. Jadi nggak ada alasan kita paksa istri kita untuk tunduk, tapi kita juga nggak mau merendahkan diri kita. Itu yang dibilang mengutamakan orang lain. Kalau sekarang ada istri di samping, kita lihat, kalau kita suami sekarang ya, kita lihat istri di samping kita. Kebetulan kalau ada pasangan kita, tolong lihat mukanya, katakan sama istri saudara, kamu lebih utama dari saya. Tolong katakan. Kalau berat mengatakan gitu, ada masalah berarti kita. Kamu lebih utama dari saya.
Lalu istri tolong katakan ke suami, masa sih? Kadang-kadang mungkin, enggak, kamu nggak pernah bilang kamu lebih utama. Kamu yang harus saya serve setiap hari, keinginanmu yang harus saya ikuti kan. Nah, kalau pasangan suami istri, atau kalau kita kakak adik, atau orang tua dan anak bertengkar, ada perbedaan pendapat mungkin. Di ujung pertengkaran itu, it is not about who win or lose, ya. Itu suatu buat siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah, siapa yang menang, atau siapa yang kalah, again. It is about peace, saudara. Ini tentang damai sejahtera. Ini tentang submission. Mungkin one of us can win the argument. One of us mungkin kita bisa menang. Oh, saya petunjukkan. Iya, benar kan saya yang benar. Kamu yang salah kan. Lalu pasangan kita atau anak-anak atau teman kita atau yang kita cintai itu tersakiti. Waktu kita berargumen itu. Waktu kita menyatakan kebenaran kita. Lalu what's the point to win the argument kalau satu yang lain tersakiti? Kalau satu yang lain menjadi dendam sama kita, apa untungnya? Nah, rahasia mengutamakan orang lain adalah ini. Ada yang namanya Holy Spirit di dalam kita. Who works inside of you. Roh penolong, the comforter. Karena untuk mengutamakan orang lain, saudara nggak bisa dengan usaha manusia. Filipi 2 ayat 13 bilang seperti ini. Karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. The Message bilang, that's energy is God energy. An energy deep within you. For it is God who works in you. Ada kekuatan dari kita harus izinkan dia bekerja untuk mengutamakan orang lain. Percayalah, usaha sendiri nggak bisa. Ego kita terlalu tinggi. Pride kita terlalu tinggi. Kita terlalu mau ikuti saya dong, hargai saya dong. Karena kita selalu berkata seperti itu, kadang-kadang kita lupa. Ada kekuatan dalam kita yang mau bantu kita untuk bekerja, untuk bilang, hey, utamakan orang lain dulu. God always want to work together with us. Dia bilang, we know in all things God works for good of those who love Him. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Ada sumber yang di dalam kita yang memampukan kita untuk mengutamakan orang lain. Memang berat, memang sangat berat. Tapi kita bisa. Bukan dengan usaha kita. Makanya yang kedua, untuk mengutamakan orang lain, menuntut identitas diri yang sehat. Ya. Tidak mungkin seorang dapat mengutamakan orang lain sebelum mereka sadar siapa diri mereka dan siapa Tuhan dalam kehidupan mereka. Karena begini Bapak Ibu, orang sering bermasalah dalam hubungan di komunitas. Ada orang yang sering setiap ada masuk komunitas, dia jadi masalah. Kalau setiap dalam komunitas tiba-tiba dia membuat masalah. Karena apa? Mungkin di gereja, mungkin di keluarga, mungkin dimanapun. Biasanya apa? Karena ada masalah identitas di dalamnya. Ya. Filipi 2 ayat 3 bilang, tadi yang kita baca. Dengan tidak mencari kepentingan diri sendiri atau pujian yang sia-sia, sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, mengutamakan orang lain adalah saat seorang berpikir benar tentang siapa dirinya yang sebenarnya, tidak kurang, tidak lebih. You are complete as human being. And as a result, you are not worried about all things outside of you. Ya, you are 100% perfect. Mungkin ada yang lebih rendah dari kita, ada yang lebih tinggi dari kita, tapi kita fine. Kita nggak ada masalah dengan itu. Kita tetap menghargai mereka lebih dari kita. Nah, true selflessness ini yang dibilang waktu kita mementingkan orang lain atau tidak mementingkan diri sendiri, itu terlihat waktu Yesus. Yesus itu 100% God perfect. Lalu dia became apa? Became a man, become nothing dibilangnya. Itu yang di ayat 6 bilang. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi apa? Melainkan ia telah mengosongkan dirinya. Aduh, kata mengosongkan diri itu paling gak enak didengar manusia. Bayangkan, buat Yesus dari Allah, dia harus mengosongkan dirinya dan mengambil rupa sebagai seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. It means like this, saudara. If you want to become someone important, you need to think that anything start from zero is a good starting point. Kalau saudara menjadi orang yang penting, orang yang berpengaruh, saudara harus mulai dari mengosongkan diri saudara dulu. Mau menerima,
mau dikritik, mau menerima ajaran, mau terima didikan. Tapi kalau saudara mau taruh saudara di atas, nggak bisa. Karena semua dinilai dari nol. Contoh, kalau saudara menghitung, dimulai dari nol lebih gampang. Saudara mau bangun research, saudara mau bangun project. Kalau saudara dikasih project sudah setengah jalan, susah kita. Karena kita nggak tahu awalnya. Saudara mau bangun rumah, tanpa saudara bangun dari foundationnya, dari rootnya, susah. Karena kita nggak tahu apa yang ada di bawahnya. You building a family, you building a church. Kadang-kadang, saya harus kaya dulu, saya mapan dulu, baru saya menikah. Baru saya bisa bangun keluarga yang bahagia. Belum tentu. Mungkin saudara harus mulai dari nol dulu. Karena setiap apa yang melalui, tadi mengosongkan diri itu, kematian diri sendiri itu, pasti lebih enak. Pasti bisa dinikmati oleh sesama. Karena apa? Kita mulai dari nol. Kita anggap, oke, kamu lebih penting, saya mulai belajar. Apa sih? Apa sih yang saya bisa belajar? Saudara akan diisi dengan hal baik. Ini jokes ya. Contoh misalnya. Kenapa yang dari nol, kenapa yang melalui kematian itu lebih enak? Ya, contoh begini. Ada di Manado ada babi pasti ya, karena banyak orang Manado di sini. Di mana? Di Pulau Samosir yang dari Sumatera Utara ada babi di sana kan. Di Toraja juga ada babi, di Papua ada babi, di Bali juga ada babi kan. Nah, kalau kita lihat babi ini, kita bilang, kalau dia masih hidup ya, kita bilang, babi jorok, bau, kotor. Tapi kalau dia sudah mati, dia udah mati ya, ini babi udah mati. Lalu sampai ke tangan yang namanya Sister Debbie dan Brother Onald. Ini babi ya, yang tadi itu udah menjadi daging. Lalu diolah. Lalu dibumbui dengan rempah, terus dipanggang, terus dimasak, dan berubah menjadi yang namanya, ini udah di tangannya Onal sama Debbie ya, berubah menjadi namanya tadi babi kotor itu yang jorok segala macam itu, menjadi babi tinoransak. Atau kasih ke Bu Idenika, dia menjadi babi rica. Menjadi babi guling, menjadi babi panggang karo, menjadi babi kecap, dan lain sebagainya. Enak nggak? Enak. Yang tadi kotor, saudara udah lupa. Yang tadi jijik, saudara udah lupa. Apa yang kita bilang, wow, mantap sekali. Enak jadinya. Dia melalui proses kematian. Sama seperti ayam, kalau masih hidup, saudara lihat, jorok, ini jokes. Ya. Kotorannya ada di mana-mana, berisik. Dia mengalami. Tapi kalau dia mengalami kematian, diolah, dibumbui dengan lain sebagainya, diproses dan lain sebagainya, menjadi ayam penyet, ayam geprek, ayam panggang. Saudara suka. Bahkan cekernya aja kita bisa rebutan. Ada proses kematian di dalamnya. Sama seperti kehidupan, mungkin. Tanda seorang yang mengutamakan orang lain juga akan terlihat waktu dia memiliki ketergantungannya akan Tuhan. Ini saya teruskan. Waktu dia sadarkan dirinya juga dia bergantung sama Tuhan. Nah, mengenal Allah adalah suatu kehidupan yang kekal. Yohanes 17 ayat 3. Apa itu kehidupan kekal? Kehidupan kekal itu waktu kita mengenal Allah. Ya. Sometimes we feel that in our flesh, we are inadequate. But when we know who we are in Christ, it will be a different story. Sometimes kita berpikir gini, kalau kita menjadi orang yang mengutamakan orang lain, mendahulukan orang lain atau lain sebagainya, kita seperti we are not good enough, yang lain lebih better dari kita. Sebenarnya bukan itu maksudnya. That's not what the Bible says. Waktu kita humble, waktu kita mau mengutamakan orang lain, itu kita free dari yang namanya pride dan arrogance. Kita free dari yang namanya ego kita. Ego kita ini yang menjadi masalah. Kita free dari yang namanya kesombongan. Waktu when you valuing other first, you can neutralize arguments. Ketika kita mengutamakan orang lain, kadang-kadang argumen yang nggak penting sebenarnya kita bisa selesaikan dari awal. Proverbs 15 ayat 1. Ya, Amsal 15 ayat 1 bilang seperti ini. Jawaban yang lemah lembut, ingat kata lemah lembut ini ya. Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Nah, kadang-kadang kita lupa katakan perkataan yang pedas, lalu bangkit amarah. Orang yang mendengarkan perkataan pedas bukan menjadi nggak marah, tapi waktu dia dengar perkataan pedas kita, dia menjadi amarah. Karena apa? Dibilang perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Belum tentu perkataan pedas kita menyadarkan orang itu. Alkitab bilang malah membangkitkan amarah. Tapi jawaban yang lemah lembut meredakan amarah itu. Nah, itu apa? Waktu kita mulai valuing others first.
When you valuing other first, you can handle unfair treatment peacefully. Kita sering melihat, mengalami apa yang namanya unfair treatment. Mungkin di pekerjaan, mungkin di keluarga, mungkin di perkumpulan kita. Tapi when you valuing others first, you can respond the unfair treatment without becoming bitter. Efesus 4 ayat 31-32 bilang, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Lalu ayat 32 muncul. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi sebenarnya segala pahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, segala macam itu bisa dihindari. Asal apa? Waktu kita mulai ramah seorang terhadap yang lain. Penuh kasih mesra, saling mengampuni. Ini saudara berpikir, ini teori, ini susah. Tapi ini firman Tuhan. Be kind and compassionate to one another. Ini jalan keluar, Bapak Ibu. When you valuing others first, you do not have to put on like a false front. False front tahu nggak itu? Berpura-pura munafik, berpura-pura baik. Kalau saudara mendahulukan orang lain lebih utama, saudara nggak akan terjebak kepada yang namanya berpura-pura baik atau munafik. Karena Matius 23 ayat 28 bilang, demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang. Tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan. Kita suka terlihat baik di depan orang. Mungkin saya seperti itu kalau saya nggak koreksi. Dia terlihat baik di mata orang. Tapi dalamnya ada kemunafikan, ada kedurjanaan. Tapi waktu kita mulai, others first. Others first. Mungkin kita mulai berubah. Apa sih yang Yesus lakukan waktu dia mau mengutamakan orang lain? Yang Yesus ajarkan kepada kita. Izinkan kuasa Allah menguasai hidup kita. Menguasai dari kedagingan kita. Makanya Yesus berkata seperti ini. Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kut yang kupasang dan belajarlah daripadaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Nah, I am gentle and humble in heart. Apa itu? Salah satu kunci kesuksesan versi Alkitab ada kata dua ini. Lemah lembut dan rendah hati. Lemah lembut itu artinya power under control. Bahasa aslinya praos. Rendah hati, dari kata tapienos ini, artinya not rising far from ground. Ya, jadi di rumah saudara harus mengutamakan satu sama lain. Di tempat pekerjaan ada lemah lembut dan rendah hati. Di gereja ada lemah lembut dan rendah hati, mengutamakan orang lain. Di jalan kita bisa lakukan ini, lemah lembut dan rendah hati, mengutamakan orang lain. Karena ini kunci untuk menjalin hubungan. Cara hidup di rumah tangga juga seperti itu. Di pekerjaan, di gereja, di apapun. Saudara mungkin ikut dalam perkumpulan, di sini banyak ya perkumpulan komunitas gitu ya. Mungkin saudara ikut, saudara menjadi pengurus. Ingat kata itu. Mengutamakan orang lain adalah kunci hubungan, kunci sukses sebuah organisasi. Saudara baca Efesus 5, saudara baca Kolose 3, di sana banyak saudara menjadi suami harus seperti apa, anak-anak seperti apa, lihat. Kasihilah, taatilah, jangan sakiti, taatilah. Ini semua kata-kata yang bagaimana kita bisa mengutamakan orang lain. Ingat, orang yang merasa dirinya selalu benar, yang punya masalah dengan identitas, akan selalu sensitif saat menerima teguran atau nasihat. Percayalah, orang yang merasa dirinya selalu benar, yang punya masalah identitas pribadi akan sangat sensitif saat menerima teguran atau nasihat. Karena yang menerima teguran harus dengan kerendahan hati. Harus mau mengutamakan, oh iya, saya salah. Ada cerita yang menarik waktu final US Open. Kalau saudara mengikuti tenis ya, ada final US Open Women Final. Di sana berhadapan Serena Williams dengan Naomi Osaka. Ya. Pada final saat itu, ini final yang paling mungkin saudara baca, saudara beritanya itu sangat luar biasa. Karena saat itu akhirnya Serena Williams kalah. Tapi bukan soal kekalahannya. Di sana dia sangat marah, bahkan dia sambil berantem dengan official di sana. Karena apa? Karena dia dibilang cheating. Dia cheating karena dia menerima coaching dari umpire-nya ini bilang Serena menerima coaching dari
pada saat bertanding, karena itu nggak boleh. Lalu dia marah, dia banting rakyatnya, dia bilang, "Did you think I'm a cheater?" dan lain sebagainya. Karena dia nggak pernah cheating. Dia bilang, dia selalu bertanding dengan baik. Dia marah sekali waktu itu, dan sampai pertandingan harus ditunda. Sama seperti saya pikir kalau kita duduk-duduk di rumah, duduk santai, tiba-tiba terima surat cinta dari Victoria Police. Saudara speeding. Apa yang pertama respons dari kita? Masa sih saya speeding? Masih saya pernah speeding? Di mana coba? Di mana saya melanggar? Semua baik kok, saya nyetir baik-baik aja. Setelah dilihat, dicek, oh iya. Tapi kan speednya cuma berapa? Masa saya kena? Kan kita sebenarnya nggak rela gitu loh. Tapi kalau kita mengakui, iya saya speeding memang saya salah. Kalau ada orang mau kritik kita, kalau ada orang mungkin kita merasa kita nggak pernah bermasalah ya dengan orang. Kita semua orang baik, saya pemimpin, saya penatua, saya nggak pernah salah, saya berusaha hidup baik. Tapi kalau tiba-tiba ada orang koreksi kita, itu kita marah loh. Karena apa? Kita merasa kita bahan-bahan aja. Kita nggak mengerti bahwa kita ada blind spot, saudara. Atau yang namanya blind spot ya, kalau kita nyetir, harus ada yang kita cek sebelah kiri kanan kita. Kita harus ada head check, itu kita nggak tahu. Nah, ada orang-orang yang bisa lihat itu. Jadi waktu orang kritik kita ada kesalahan, kita baru mengerti, oh iya. Nah, itulah yang dibilang kerendahan hati. Itu yang dibilang bagaimana kita mengutamakan orang lain. Ada jokes bilang seperti ini, Bapak Ibu. Kerendahan hati atau bagaimana mengutamakan orang lain itu sebenarnya seperti underpants. Seperti orang bilang seperti celana dalam. Tahu kan celana dalam? Celana dalam itu penting nggak? Penting. Tetapi kalau dilihat orang bilang tidak senonoh. Nggak baik kan? Celana dalam penting nggak penting. Tapi kalau dilihat sama orang di luar, kok celana dalamnya kelihatan misalnya. Tapi itu penting buat kita. Kecuali kita Superman ya, pakai celana dalamnya di luar kan. Oh itu hebat. Tapi kita bukan. Jadi kalau ada something yang nggak kita, itu penting nggak penting. Makanya kita harus belajar sama-sama. Orang mengutamakan orang lain itu penting. Sebagai orang tua, kita pun juga harus bisa menerima koreksi dari yang muda. Sebagai penatua, sebagai pendeta, kita juga harus terima koreksi dari jemaat, dari youth. Dan juga sebaliknya sama-sama. Karena 1 Petrus 5-6 bilang seperti ini buat kita. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Nah ini semua orang tua suka. Hai orang muda tunduk, ada firmannya, 1 Petrus 5:5. Tetapi orang berhenti baca di situ, padahal kalau dibaca seterusnya, itu lebih jelas. Demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua. Lalu apa? Dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi intinya apa? Semua harus mengutamakan orang lain. Jangan menting kita orang tua, orang muda harus tunduk. Jangan menting kita orang muda, orang tua harus dengar kita. Enggak. Semua harus saling mengutamakan satu sama lain. Karena yang ketiga, hanya dengan melalui jalan mengutamakan orang lain, kita bisa mengubah kehidupan orang lain kepada pengenalan yang benar akan Yesus. Ya. Karena this is the purpose of following others first. When we submit to God and each other, overall is only for God's glory. Kita buat apa kita mengutamakan orang lain? Di ayat 9 dikatakan seperti ini. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk segala lutut yang ada di langit, yang ada di atas bumi, dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan. Bagaimana kita mau melihat orang mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kalau kita nggak saling mengutamakan orang lain, nggak saling merendahkan diri. Karena orang di luar melihat ini. Ya, do not value other first just to please others. Kadang-kadang kita mau terlihat baik sama orang. Kita mau serve orang biar orang bilang, kamu baik ya. Bukan. Karena apa? Karena kita fear God. Karena for the glory of God, maka kita melakukan itu. Kolose 3 bilang seperti ini, hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di depan mereka saja untuk menyenangkan mereka, katanya. Kadang-kadang kita berbuat hanya untuk menyenangkan orang. Padahal apa? Kita harus melakukannya dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Itu yang saya bilang minggu lalu, motif kita apa? Ya, apa yang penting bagi Tuhan harusnya menjadi penting buat kita. Saya ulangi,
Kata ini penting. Apa yang penting bagi Tuhan harusnya menjadi penting buat kita. Makanya tadi Pak Philip baca Matius 25. Kalau saudara renungkan baik-baik, ceritanya seperti ini. Nanti semua bangsa akan dikumpulkan di hadapan Tuhan, ya kan? Penghakiman terakhir. Lalu apa yang dibahas di sana? Dipisahkan antara domba dan kambing, ya. Domba di sebelah kanan, kambing di sebelah kiri. Perhatikan cerita ini, saudara. Ya. Nah, raja berkata kepada mereka sebelah kanan. Kanan siapa? Domba. Hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Kenapa mereka menerima kerajaan itu? Kenapa si domba ini menerima kerajaan ini? Karena apa? Ayat 35 saudara baca baik-baik. Sebab ketika aku lapar, kau beri aku makan. Waktu aku haus, kau beri aku minum. Waktu aku seorang asing, kau beri aku tumpangan. Waktu aku telanjang, kau beri aku pakaian. Waktu aku sakit, kau melawat aku. Waktu aku dalam penjara, kau mengunjungi aku. Lalu domba-domba ini bingung dan bertanya kepada Tuhan. Tuhan, bila mana aku membeli engkau makan atau memberi engkau minum dan lain sebagainya. Lalu raja itu berkata kepada domba yang sebelah kanan itu. Raja itu berkata begini. Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Kata saudaraku yang paling hina ini, bahasa Inggrisnya less important. Ya, apa yang penting buat Tuhan, saya ulangi, harus menjadi penting buat kita. Kenapa kita susah mengutamakan orang lain? Karena apa? Karena mereka nggak penting buat kita. Ada hal yang mungkin orang lain yang lebih penting buat kita. Karena mereka lebih menguntungkan buat kita. Padahal Tuhan bilang apa? Ada yang kita sering menganggap orang lain itu less important buat kita. Dia nggak penting buat kita. Makanya kita nggak bisa mengutamakan mereka. Saudara, sore hari ini, saya mau bertanya pada saudara, apa yang penting buat saudara sekarang? Cek dengan firman Tuhan, apakah Tuhan bilang itu penting atau enggak. Karena kalau saudara menganggap itu penting buat saudara, tapi kalau itu enggak penting buat Tuhan, ada yang salah di dalamnya. Musuh kita penting enggak buat kita? Coba pikirkan baik. Musuh kita penting enggak buat kita? Orang yang tidak menyenangkan buat kita, dia penting enggak buat kita? Saudara pikir enggak. Tapi firman Tuhan bilang, kasihilah apa? Musuhmu. Ada yang salah enggak di situ? Kita bilang mereka nggak penting, tapi Tuhan bilang kasihilah apa? Musuhmu. Waktu. Waktu penting nggak? Penting. Firman Tuhan bilang seperti ini. Kalau masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kalau kita membuang-buang waktu, ada yang salah. Karena buat Tuhan waktu itu penting. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Nah sekarang, uang dan kekayaan penting tidak buat kita? Saya pasti berpikir itu penting buat kita. Uang kekayaan penting. Tapi ada firman berkata seperti ini. Ya, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. It means kita nggak bisa dikuasai dengan yang namanya uang. Uang adalah alat, tapi bukan tuan. Ya, jadi value menentukan kehidupan kita, Bapak Ibu. Bagaimana kita mengutamakan orang lain. Ingat yang pertama, saya ulangi, mengutamakan orang lain lebih utama dari diri kita sendiri adalah kunci untuk kita tidak mementingkan diri sendiri. Kita harus punya identitas yang sehat, agar kita bisa mengutamakan orang lain, dan mengerti siapa Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terakhir, hanya melalui jalan mengutamakan orang lain, kita bisa memenangkan orang lain. Kita bisa mengubah kehidupan orang lain untuk mengenal Yesus dengan benar. Semoga kita renungkan dalam kehidupan kita, ingat, kamu lebih utama. Tuhan memberkati.